motif yang awal Cirebon itu adalah wadasan. Wadasan. Itu motif wadasan hampir di mana-mana itu ada sebenarnya. Apalagi kalau kita ke keraton gitu kan. Termasuk ke masjid-masjid keramat atau masjid-masjid kuno yang ada di Cirebon, itu motif wadasan itu pasti ada. Nah, termasuk di salah satu sampel yang saya bawa ini, nah itu motif dasarannya atau motif dasarnya itu ya wadasan. Wadasan. Nah, wadasan itu yang membedakan dengan motif batik lainnya apa, Mas? Nah, jadi kalau wadasan itu sebenarnya memang benar mirip dengan Megamendung, cuman bedanya kalau wadasan itu ke arah sini apa horizontal. Ya, Nah, kalau Megamendung itu cenderung ke atas. Nah, maka sebenarnya tidak bisa disalahkan juga, benar juga sebenarnya. Emang wadasan dengan Megamendung itu memang ada kemiripan. Nah, cuman perbedaannya di situ. Kalau wadasan itu buat dasaran. Nah, seperti ini namanya motif sawat kalau yang motif sawat. Sawat itu artinya sayap. Pesawat. Sawat. Oh, sawat. Nggak pakai P, nggak pakai P. Oke, Sawat. Yeah. Sawat itu memang benar dalam bahasa Jawa Cirebon Lawas, Cirebon kuno. Sawat itu ya artinya sayap. Oh. Nah, sayap ini sebenarnya di dalam dada bukan itu melambangkan malaikat maut. Oh. Tuh, malaikat maut. Makanya di sini kita harus teguh dengan ada pohon. Nah, kenapa cabang ini harus ada dua? Karena ini simbol huruf lam alif. Oh, oke. Ini huruf lam alif. Nah, ini simbol pohon beringin, tapi berbentuk lam alif. Beringin itu seperti yang kita tahu bahwa simbol pengauban, simbol pengayoman. Pengayoman. Nah, di tengah ini adalah simbol pandan, daun pandan, makanya disebut pandan beringin. Nah, daun pandan itu daunnya aja wangi, apalagi pandan yang bisa mengeluarkan bunga, apalagi bunganya pandan gitu kan. Itulah intinya, selain hidup, selain harus bisa menjadi pengayom untuk orang lain, kita juga harus bisa menyebarkan wewangian kepada orang lain. Jadi minimal ya jangan menceritakan keburukan orang lain, apalagi keburukan diri sendiri. Makanya itu salah satu contoh makna dari motif batik. Nah, makanya karena apa? Karena kita ini sejatinya selalu dinaungi, selalu diaubi, selalu diikuti oleh malaikat maut, oleh Israel dalam Islam. Tuh. Makanya ringinnya ini pun ada dua, yaitu simbol dua kalimat syahadat. Nah, untuk daun pandan itu ada 7. Nah, 7 itu ya bebas tafsir sebenarnya sih. Entah diartikan sebagai 7 surga, 7 neraka, yang nggak masalah. Atau martabat 7 di dalam Torekoh ya tidak apa-apa sebenarnya sih. Atau 7 tingkatan alam manusia yang tidak masalah. Tuh, makanya nanti selain ada. Nah, itu ada hewan, itu hewan apa itu, Mas? Yang pertama kidang, atau kijang, atau menjangan. Nah, kidang ini satu simbol kejujuran, dan yang kedua simbol kelincahan. Tuh, selain menjadi pengayom, selain menyebarkan keharuman, ya kita juga harus selalu jujur gitu. Makanya kijang ini saling berhadap-hadapan. Tuh, tetap menaunginya pandan waringin. Kalau ini kan sawat, kalau ini gunungan dengan kijang. Nah, ini tetap wadasan. Ya, wadasan itu simbol keteguhan tekad. Nah, wadasan simbol keteguhan tekad. Kalau Megamendung itu simbol hubungan kita dengan Tuhan. Tuh, makanya hubungan kita dengan Tuhan itu harus dilandasi dengan keteguhan tekad. Dan sebenarnya di sini juga ada gambar singa atau macan sebenarnya. Nah, singa itu ada 2 kalau di sini. Pertama singa yang ini dulu, ya, singa yang menghadap ke Trate. Nah, Trate itu mensimbol apa namanya, bunga Padma, simbol kesempurnaan spiritual. Makanya singanya sudah menghadap. Oh, menghadap ke ini ya? Iya. Ke bentar. Ya ini. Nah, bunganya menghadap, singanya menghadap ke bunga bunga apa namanya tadi, Mas? Bunga Padma. Bunga Padma ya. Tuh. Bunga Padma itu bunga apa? Saya baru dengar. Teratai. Teratai ya, oh, nama lainnya. Oke. Tuh.
atau lotus. Lotus ya. Nah, tapi ada singa lain yang memalingkan mukanya dari sini. Tuh, karena ini adalah simbol bahwa kita sebagai manusia ini masih belajar gitu. Makanya harus meneguhkan kalimat la ilaha illallah dulu sebelum mencapai kesempurnaan spiritual. Jadi ini salah satu motif Cirebonan, dan batik ini kira-kira baru berumur 30 tahun kan. 30 tahun. Ini baru 30 tahun. Baru 30 tahun. Nah, nanti selain itu yang motif umum di Cirebon juga ada yang disebut motif kangkungan atau kembang kangkung. Ya, atau nama lainnya suluran. Nah, motif suluran ini juga maknanya sangat luar biasa sebenarnya. Jadi suluran, pertama motif suluran itu maknanya adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi nyambung terus. Nyambung terus nih, tepung dari sini sampai ke sini, nyambung terus. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak putus tuh. Nah, simbolnya adalah kalau dalam agama Islam, dalam hidup kita itu harus istiqomah, konsisten. Tuh. Di atas apa yang kita jalani, karena dalam setiap perjalanan hidup itu pasti ada cobaan-cobaan yang kadang memaksa kita untuk berhenti. Tuh. Makanya ya boleh saja sebenarnya berhenti, tapi dalam rangka istirahat. Makanya ada sloka yang mengatakan oleh tanah galihing kangkung, carilah galihnya kangkung. Jadi bagian tengahnya kangkung, carilah bagian tengahnya kangkung. Bagian tengahnya kangkung kosong. Iya. Kalau pohon kayu kan ada bagian tengahnya. Nah, kalau galihing kangkung, bagian tengahnya kangkung. Kalau dalam Sunda sih galeh ya. Nah, itu kan kosong. Ya maksudnya adalah itu tadi. Kita kembalikan lagi kepada kekosongan, kepada zat yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sebesar apapun cobaan yang kita terima gitu, ya kita harus seperti galihing seperti rambatan atau suluran kangkung yang tidak berawal dan tidak berakhir. Karena apa? Ya sejatinya semuanya itu adalah atas kehendak daripada yang maha kuasa, yang maha pencipta. Tuh. Ini salah satu salah satu motif dari batik. Awal itu adalah wadasan. Makanya hampir semua motif-motif Cirebonan seperti Banjarbarong, terus Taman Sari atau yang lainnya itu ya pasti ada wadasan. Ada unsur wadasannya. Iya. Tuh. Nah, kalau dari motif batik sendiri nih yang menurut Mas Jait ketahui, awal mulanya itu ada berapa jenis batik sih? Kalau untuk jumlah total awal muasal jumlah batik, ya jujur saya sih tidak bisa menentukan gitu. Cuman setahu saya yang motif awal itu ya pasti ada wadasan atau megamendung. Karena balik lagi keterampilan membatik itu ya benar-benar sistemnya itu ya ketok tular. Jadi bukan berdasarkan tulisan atau berdasarkan naskah. Makanya kalau dikatakan motif awal itu ada berapa atau motif awal itu apa saja, sebenarnya sih sulit untuk terjawab kan. Karena ya itu tadi hanya sekedar cerita tutur gitu, bahwa inilah maknanya batik itu seperti ini. Makanya tidak diketahui dengan pasti itu ada berapa motif awal batik atau apa saja motif awal batik gitu. Tuh, jadi cuman yang masih dipertahankan oleh masyarakat, sebagian masyarakat itu ketika perpindahan suatu momen kehidupan seseorang, ya salah satu hadiahnya itu pasti ada batik. Jadi misalkan anak kecil hitanan, itu sesepuh, entah itu neneknya atau kakeknya, itu pasti menghadiahkan batik. Dan biasanya ya disesuaikan, istilahnya ya disesuaikan dengan tema itu. Jadi misalkan ini kan hitan itu kan perpindahan dari anak-anak ke remaja misalnya. Nah, makanya motifnya pun biasanya kan lebih ceria, lebih gagah gitu.
Makanya ya itu salah satunya adalah motif singa barong itu kan. Itu simbol keberanian, simbol kekuatan. Nah, nanti ketika menikah juga sama, biasanya orang tua mertua pihak pengantin laki-laki itu memberikan hadiah ke calon mempelai wanita itu membatik. Nah, batiknya biasanya lebih berwarna-warni, kayak di negeri, Kliwet, terus mega mendung berbagai warna gitu. Atau tapi yang pasti biasanya ada motif sawat penganten. Tuh. Jadi sawat penganten mirip seperti ini motifnya, cuman warnanya biasanya coklat, warna dasarnya itu udah, terus lebih rapat motifnya tuh kan. Kalau ini kan renggang ya, kan. Betul. Nah, itu lebih rapat. Nah, maksudnya itu tadi, ketika kamu menikah ya akan menghadapi berbagai macam keruwetan-keruwetan, berbagai macam permasalahan-permasalahan. Jadi itu bukan sesuatu yang kita hindari, bukan sesuatu yang kita takuti, tapi kita justru harus siap untuk menghadapi itu semua. Tuh. Makanya diberikan juga mega mendung itu tadi. Mega mendung sebagai pengauban, sebagai pengayoman juga untuk memayungi bahtera rumah tangga mereka gitu. Nah, kalau zaman dulu nih, menurut cerita ya, mungkin cerita-cerita orang zaman dulu, ketika membuat batik itu bagaimana sih prosesnya? Apakah mungkin dilakukan ritual seperti apa gitu, Mas? Jadi yang terakhir saya tahu itu saya ketika umur 12 tahunan lah. Itu saya pernah melihat sendiri cara awal membuat batik, namanya almarhum Mbak Pusut kalau saya nyebutnya itu. Nah, beliau ketika membuat batik, jadi ya sama, jadi ditanya dulu buat siapa, namanya siapa, terus beliau puasa. Nah, setelah itu baru bikin motifnya. Baru setelah selesai bikin motifnya kan biasanya bisa pakai pulpen atau bisa pakai pensil kan. Nah, setelah itu baru dibatik oleh orang lain. Kalau itu sudah istilahnya bebas itu, standar. Nah, cuman untuk sekarang gitu, saya belum menemui lagi orang yang seperti Pak Pusut tersebut. Karena mungkin udah kesuwen, ya kelamaan ya. Yang lain ibaratnya sudah banyak menjual ya, tapi ini misalnya masih berkutat dengan itu ya, mungkin dari sisi komersil nggak bagus, nggak nyampe lah. Tuh. Berarti sampai sekarang belum ada ya orang yang memang concern. Oke lah, misalnya bicara masalah komersil ya itu dikesampingkan dulu lah. Lebih ke bagaimana sih nggak memulai proses pembuatan batik yang dilakukan dengan banyak ritual tentunya ya. Ada tadi puasa dan lain sebagainya. Sehingga mungkin lahirnya batik itu sendiri kan tadi tujuannya adalah rasa ya, rasa ya. Rasa kita diekspresikan dalam bentuk batik ya, Mas. Iya, betul. Nah, dengan prihatin, dengan perihnya itu mungkin akan lebih mudah ya terconnecting ke semesta untuk menorehkan mungkin seperti itu motif-motif itu ya. Iya. Kalau sekarang kan cenderungnya mungkin lebih ke motif yang sudah ada tinggal di copy paste lah ya. Betul. Kalau zaman dulu kan lebih ke meng-create ya. Menciptakan sebuah motif yang dimana motif tersebut ada banyak filosofi, ada banyak pelajaran yang mungkin akan disampaikan secara tersirat lah ya. Termasuk doa dan pengharapan kan di situ. Nah, kalau menurut Mas Jaya nih, batik dulu dengan batik sekarang kan mungkin dari sisi pakemnya memang masih ada. Masih ada ya. Cuman karena sekarang udah eranya modern, jadi banyak dikombinasikan dengan berbagai macam motif-motif yang sekarang ada ya. Nah, dari motif-motif tersebut sebenarnya ada nggak sih yang memang masih concern mempertahankan bahwa ini wadasan ini adalah seperti ini, tidak boleh dicampurkan dengan yang lain gitu? Atau misalnya ada motif-motif lain yang memang tidak boleh dicampurkan dengan motif-motifnya, ada nggak sih? Ya, kalau keyakinan yang berkembang di kami itu ya sebenarnya sih bebas-bebas saja. Bebas. Ya, cuman bagi sebagian yang membuat motif itu tetap mempertahankan
apa namanya keseimbangan gitu. Jadi yang penting nggak jomplang, yang penting pantas bahasanya tuh. Cuman ya tuh ya pernah saya tahu juga bahwa membuat motif ini mereka pakai ukuran kan, nggak asal gores-gores saja gitu. Jadi ada jangkanya, ada jaraknya, ya misalnya sekian sentinya gitu. Makanya kadang-kadang ya kesulitan juga sih, misalkan wadasa ini dikombinasikan dengan motif yang lain gitu tuh. Cuman kalau setahu saya sih kalau di Cirebon itu ya tidak ada larangan yang ketat gitu sebenarnya sih. Tuh, tapi tidak seperti di wilayah Jawa yang memegang adat mereka itu kan, seperti motif parang misalnya itu kan tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum misalkan. Tuh. Mungkin Cirebon nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Mungkin dulu juga mungkin ada gitu. Mungkin saya sih yang nggak tahu itu. Cuman kalau sejauh pengetahuan saya ya tidak ada pantangan ketat seperti itu gitu. Kecuali mungkin motif-motif tertentu, misalnya motif keraton gitu ya, keratonan ya. Cuman ya kalau menurut saya sih lebih cenderungnya ke adab sebenarnya. Jadi ya masa kita sama dengan junjungan kita misalkan kan begitu. Jadi kesadaran diri aja sebenarnya kalau menurut saya sih kan. Jadi bukan larangan tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih cenderung ke adab. Tuh, kayak misalkan santri kan kiainya bangsa pakai sarung itu ya sebisa mungkin saya ini nggak sama gitu. Minimalnya kan begitu. Atau ada juga yang lebih ekstrim lagi kan, misalkan kiai pakai batiknya nih dari segi harga 60.000 ya minimal, saya ini harus 50.000 gitu kan. Intinya sih kalau menurut saya sih lebih cenderung ke adab gitu, kalau di Cirebon. Nah, kalau dari kategori batik ya, tadi Mas Jaya sampaikan bahwa zaman dulu itu ada ya sebenarnya sih bukan untuk mengkasta-kastakan, tapi bukan. Itu lebih ke apa ya, adab tadi yang saya sampaikan Mas Jaya, bahwa ada batik keratonan, terus batik apa lagi? Ada pesisiran, oke. Dan terus ya itu batik pertengahan rusmian itu ada gunung biasanya kan. Oke, itu berarti sebenarnya lebih ke untuk apa ya, menghargai ya, menghormati ya, bahwa mungkin motif keratonan itu hanya dipergunakan untuk orang-orang keraton gitu. Dan yang kedua, ya emang berkaitan dengan selera juga. Jadi selera orang pesisiran kan tidak bisa disamakan dengan kita yang ada di dataran, gitu, dataran tinggi itu kan. Makanya kalau orang dataran biasanya kan cenderung lebih suka warna-warna yang alami gitu kan. Nah, kalau orang pesisiran lebih cenderung warna yang berwarna-warni lah gitu. Jadi intinya sih satu ya itu tadi masalah menjaga adab. Nah, yang kedua masalah selera. Makanya setiap tempat itu sebenarnya batik itu ya di Cirebon bukan hanya di Trusmi sih, seharusnya sih. Makanya kita kenal kan sekarang ada batik Ciwaringin gitu kan. Nah, batik pesisiran. Jadi seharusnya sih batik itu ya bukan hanya di Trusmi. Gitu. Tapi itu pertanyaannya, kenapa yang terkenal itu di Cirebon adalah batik Trusmi, Mas? Pertanyaannya itu. Itu makanya kadang saya juga bingung di situ kan. Menurut saya sih balik lagi masalah pewarisan. Gitu. Mungkin cikal bakal batik itu ada di Trusmi ya? Bisa jadi. Gitu. Jadi masalah pewarisan. Makanya kalau di Trusmi dari generasi ke generasi itu ya minimal ya kayak misalkan anak perempuan minimal harus wajib bisa batik dulu gitu sebelum kerja yang lainnya gitu. Perempuan? Ya di era sekarang. Di era sekarang. Kalau dulu kan laki-laki ya? Dulu laki-laki. Makanya kalau termasuk bapak saya itu ya beliau masih bisa membatik. Tapi ketika ke generasi kami kan sudah tidak diwajibkan lagi gitu kan. Makanya takutnya ya itu tadi ketika sudah terputus generasi ini, mungkin di tempat lain pun seperti itu. Ketika sudah terputus generasi karena ya itu tadi tidak diajarkan caranya secara tertulis, hanya ketok tular aja, itu hanya sekedar lisan. Ya akhirnya ketika orang tuanya meninggal sebelum sempat mewariskan keahliannya ya akhirnya hilang.
Itu ya. Jadi bagaimana melestarikan warisan leluhur kita. Salah satunya adalah bagaimana kita belajar atau memaknai batik itu bukan hanya sekedar tulisan atau goresan ya, tapi justru di situ banyak ilmu-ilmu yang seharusnya kita perlu pelajari ya. Betul. Tadi apa yang Mas Jai sampaikan di batik Wadasan sendiri ternyata banyak banget ilmu yang memang ketika dieksplor dari setiap motif batik itu banyak sekali ya Mas ya. Nah mungkin Mas Jai ada tips bagaimana sih mensosialisasikan filosofi batik ini Mas? Ya, jadi ya sebenarnya sih kalau dilihat di era sekarang sudah banyak sebenarnya sih Kang, udah usaha-usaha untuk memperkenalkan batik Cirebonan itu juga perlu kita apresiasi sebenarnya. Yang pertama, sampai pada tahun berapa itu kan sampai keluar perbub bahwa setiap hari Kamis semua pegawai pemerintahan itu menggunakan batik. Dari sekarang itu kan motif Panji Semirang tuh. Itu juga bagian daripada memberikan sosialisasi kan. Dan mungkin ya perlu juga sebenarnya sih jadi dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler di sekolah-sekolah gitu, karena bagaimanapun juga filosofi batik itu ya harus dikenalkan dari usia dini gitu. Nah, jadi jangan hanya berhenti untuk mensosialisasikan bangga mengenakan batik gitu, tapi juga harus tahu makna dan filosofi batik. Makanya saya pribadi itu saya nggak punya baju batik kan. Oh, nggak punya baju batik? Karena saya belum ketemu jawabannya. Sejak kapan batik dijadikan kemeja atau dijadikan baju? Jadi dulu itu memang batik itu kain. Kain. Yang difungsikan untuk apa itu Mas? Ya, jadi batik itu setahu sarung saya. Atau apa untuk kain? Ya buat bawahan atau samping, sinjang. Ya, oke. Nah, itu laki-laki dan perempuan itu menggunakan. Nah, yang kedua untuk ikat. Oh, oke. Jadi kalau untuk baju atau untuk kemeja saya belum menemukan jawabannya sejak kapan, makanya saya belum berani make gitu. Oke. Nah, tantangan yang paling besar itu kan terkait dengan sosialisasi atau edukasi mengenai batik itu adalah di kalangan anak muda. Betul. Apalagi generasi-generasi sekarang kan udah sedikit cuek lah terhadap peninggalan-peninggalan atau apapun warisan leluhur kita. Menurut Mas Jai, apa sih yang sekiranya tepat nih sebagai cara untuk melakukan sosialisasi dari makna atau filosofi batik itu sendiri Mas terhadap generasi muda? Yang pertama ya perlunya ya seperti ini gitu, bahwa kita menyebarkan tentang makna filosofi batik itu ya melalui media sosial, termasuk memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada itu yang berkaitan seperti Dinas Kebudayaan dan lain sebagainya itu kan. Nah, termasuk secara pribadi itu setiap orang yang merasa mengerti, merasa perlu untuk menularkan pengetahuannya ya harus kita bergerak bersama-sama. Jadi tidak bisa saling tunjuk bahwa ini tanggung jawab ini tidak bisa seperti itu. Makanya saya pribadi ya udah saya lakukan apa yang saya bisa gitu kan. Ya minimal buat jadi obrolan tongkrongan sama teman-teman kan gitu. Jadi saya rasa seperti itu Kang. Jadi baik secara formal maupun non formal kita harus seperti itu. Jadi intinya perlu kerjasama dari semua pihak gitu untuk memperkenalkan kembali bahwa batik itu ya sebagai salah satu karya adiluhung yang memiliki cerita, memiliki makna, sekaligus memiliki pesan yang harus kita jalankan. Itu karena itu tadi ibarat kita orang jualan, kita sudah membawa segala macam gitu kan, tapi kalau nggak ada yang beli ya kan percuma juga gitu. Makanya minimal ya itu tadi harus diapresiasi ketika ada usaha untuk pertama kampanye bangga menggunakan batik. Nah yang kedua baru kita kenalkan gitu, apa sih makna batik yang kamu pakai, atau apa sih cerita atau ajaran yang batik yang sedang kita pakai gitu. Oke, jadi bangga pakai batik dan tahu
filosofi batik itu sendiri. betul, Kak. Itu yang lebih penting sebenarnya ya. Karena banyak pelajaran yang bisa kita gali dari batik itu sendiri ya. Betul. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk mempelajari makna yang tersembunyi di balik goresan setiap batik, karena walau bagaimanapun leluhur kita sudah memberikan wejangan dalam torehan tersebut yang sebenarnya perlu kita pelajari, bahwa ternyata makna yang terkandung di dalam goresan batik itu adalah seperti ini. Mungkin itu aja ya sahabat Napaktilas, diskusi santai kali ini dengan Mas J. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas J bisa memberikan informasi terkait dengan batik itu sendiri. Amin. Dan yang terpenting adalah makna di balik batik tersebut. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Terima kasih.